Sahabat Gempita, jumpa lagi dengan saya Roso Daras dari Gempita Milenial dalam program diskusi yang bertagline-kan White Chair atau kursi putih. Sebuah bentuk podcast yang baru di mana kami menghadirkan 8 narasumber yang semuanya terdiri atas mahasiswa dan kita akan mengangkat topik-topik yang sedang viral dan yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat adalah kereta api cepat Wush Jakarta-Bandung. Ini bahkan ekonom senior Faisal Bakri mengatakan sampai kiamat pun investasi tidak akan lunas. Tetapi Presiden Prabowo menjamin bahwa ini akan berhasil diatasi utang-utang investasi kerjasama Indonesia-Cina. Bahkan ada ditambah dengan proyek yang cukup bombastis menurut saya, yaitu memperpanjang jalur Bandung ke Surabaya. Nah, dalam topik ini saya akan mempersilakan nanti teman-teman mahasiswa memberikan statementnya, dan White Chair senantiasa kita bagi dalam 3 segmen dalam durasi yang kurang lebih sekitar 60 menit. Yang pertama kita akan bicara tentang WUS sebagai simbol kemajuan atau warisan proyek yang berpotensi mendulang masalah. Yang pertama. Yang kedua, kita nanti akan bicara mengenai kontroversi utang dan transparansi proyek WUS. Ini juga cukup hangat. Dan yang terakhir tentunya kita pada segmen ketiga akan membahas tentang keberlanjutan proyek kereta api cepat. Untuk kita ketahui bahwa kereta api cepat di Indonesia itu sependek pengetahuan saya itu yang ke-8 di dunia. Jadi ada Jepang dengan Shinkansen misalnya, ada KTX di Korea, kemudian Jerman, Spanyol, Maroko bahkan sudah punya, dan di ASEAN ini yang pertama. Dan saya beberapa kali mencoba naik bus, ada fenomena yang menarik bahwa selalu dalam antrian saya jumpai turis asing. Jadi yang pertama saya ketemu dengan sejumlah rombongan dari Singapura tetapi berkebangsaan India, dan yang kedua saya sempat berjumpa dengan turis dari Thailand kalau tidak salah ya. Jadi ternyata ada aspek lain di luar layanan masyarakat yang membutuhkan transportasi cepat Jakarta Bandung dalam waktu sekitar 36 menit dengan kecepatan bisa mencapai 300 km per jam. Nah, saya akan buka segmen yang pertama, WUS simbol kemajuan atau warisan proyek yang punya potensi masalah. Silakan dihitung waktunya untuk nanti teman-teman yang mau bicara seperti biasa angkat bendera dan nanti akan di-arrange untuk siapa yang berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Silakan dimulai. Tiga, dua, satu, silakan. Oke, Mas Sedam. Oke, silakan. Dengan siapa, Bung? Saya Sadam Sadam dari mahasiswa UPN PJ. UPN Veteran Jakarta. Iya. Ya, harus sebut. Kampusnya sebut. Siap. Ini promosi kampus juga nih. Kampus Bela Negara, Pak. Oke. Siap. Silakan, Sadam. Iya. Saya mulai ya, Pak. Kalau bicara tentang topik yang pertama, saya pikir karena kami kapasitas sebagai mahasiswa, amanat dari Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah yang menyebutkan bahwa mahasiswa adalah agent of change, agen perubahan. Maka pada segmen yang pertama ini kami pikir yang harus dibawakan adalah, yang saya akan bawakan adalah kritik yang mana saya harus menegaskan bahwa ini adalah warisan proyek yang bermasalah. Setidaknya ada beberapa poin yang mau saya highlight, Pak. Pertama, mengenai pembengkakan biaya, di mana data menyebutkan kalau proyek
kereta cepat ini mengalami over cost run, Iya. yang mana perencanaan awal ada di 76 triliun, yang mana membengkak menjadi 102 triliun. Mungkin teknis spesifiknya tidak dapat ditelisik lebih dalam, tapi gambar angka itu menjelaskan bahwa hampir mungkin 50% pembengkakan biaya, yang mana itu kan jadi satu sign, satu tanda bahwa mungkin ada masalah besar di dalamnya. Apakah proses perencanaannya atau lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu data menyebutkan per semester 1 2025 kerugian biaya operasional dan kerugian lainnya sudah menyentuh angka 951,8 miliar. Spesifiknya saya kurang tahu pasti, tapi di angka 900 miliar ke atas. Yang mana artinya ternyata demand masyarakat untuk menggunakan WUS tidak sebesar itu. Tapi keinginan untuk mensuplai itu mungkin tinggi dari negara, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kami khawatir sebetulnya sebagai mahasiswa, Pak. Kenapa? Karena kami pikir bahasa kerennya indis ekonomi ya, Pak. Kita lagi susah dan lain sebagainya. Justru malah dihadirkan berita-berita atau dihadirkan fakta-fakta bahwa ini utang sampai 60 tahun pun belum tentu lunas. Ini utang harus dicicil pakai APBN atau tidak pakai APBN atau apapun itu memberikan satu tanda, dan khawatir saya adalah bisa memberikan satu pesimistis di masyarakat dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah pada penyelenggara negara. Artinya masyarakat tidak disajikan berita-berita yang baik, tapi justru disajikan berita-berita yang arahnya ke pesimistis seperti itu. Dan yang terakhir mengenai transparansi, kemudian mengenai akuntabilitas dari proyek WUS ini. WUS ini kan kalau landasan hukumnya Perpres nomor 3 tahun 2016 basisnya, yang mana proyeknya sudah dimulai 2016, kemudian baru beroperasi 2023. Artinya sampai hari ini mungkin jalan 2-3 tahun gitu. Dan proses transparansi, kalau kata Prof Mahfud, bahkan Prof Mahfud sendiri pun tidak tahu pasti di mana harus mencari berkas-berkasnya, di mana harus mencari transparansi dari setiap perjanjian dan lain sebagainya. Bahkan yang paling mengejutkan juga kemarin salah satu statement anggota DPR yang menyebutkan bahwa bahkan tidak ada transparansi itu ke DPR. Oke, kalau misalkan tidak ada transparansi ke rakyat, itu ya yang biasa dilakukan pejabat kita, Pak. Tapi sesama pejabat dan sesama penyelenggara negara, masa tidak dilakukan transparansi juga? Jadi keempat poin itu saya pikir adalah highlight dari kekhawatiran masyarakat bahwa pada akhirnya ini bukan simbol kemajuan, tapi memang jadi warisan buruk lah dari proyek ini sendiri. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak. Ya. Cukup pendek dan tidak perlu harus jeda. Saya kembali ke tempat. Terima kasih, Pak. Poinnya sudah saya catat dan masih tersisa banyak waktu. Saya kira dihitung mundur lagi untuk yang teman-teman yang akan memberikan tanggapan selanjutnya. Silakan. Melanjutkan 10 menit 58 detik. Kita cari challenger lain dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, silakan. Ya. Silakan. Dengan Bintang dari Bintang. UPN. UPN juga. Oke, Iya. siap. Silakan Bintang. Menarik ya kalau misalnya kita membedakan apakah ini program yang menjadi simbol kemajuan atau ini adalah suatu indikasi kemunduran bangsa atau mungkin menjadi tumpukan permasalahan yang nantinya akan diwariskan. Ini menurut saya jelas opsi nomor 2 lebih sangat meyakinkan kami. Karena kenapa? Kalau kita melihat dari historisnya, pada saat ingin pembangunannya kan pemerintah menargetkan pembangunan sampai ke Surabaya. Tapi ternyata pada implementasinya hanya sampai Bandung. Itu kan berarti ada ironis di situ, Pak. Ada suatu hal atau ada otonomi daerah yang tercederai. Apa buktinya? Apakah ada RT RW di Kota Bandung ataupun Jawa Barat yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa tumbuh dari terselenggaranya ataupun terrealisasikannya program ini, proyek ini? Apakah ada? Kalau memang tidak ada, berarti proyek ini mencederai otonomi Kota Bandung. Karena pada awalnya yang terintegrasi adalah Jakarta dengan Surabaya. Kalau Surabaya saya akui memang punya pembaharuan terkait RT RW dan RDTR-nya. Tetapi apakah Bandung memiliki hal yang sama? Nggak punya. Setahu saya nggak punya. Data saya mengatakan itu tidak punya. Apa dampaknya? Pertama, proyeksi pertumbuhan ekonomi itu mungkin akan terhimpit ataupun akan tertutup. Tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan ataupun yang sudah kita cita-citakan. Itu tidak akan terrealisasikan. Kenapa? Karena emang pada saat prospek ataupun pada saat memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Kota Bandung itu tidak lewat proyek ini. Ada proyek-proyek strategis lainnya yang harusnya bisa dikedepankan. Kenapa harus KCIC? Kenapa harus SWUS yang itu direalisasikan? Ada kok, apalagi kalau kita lihat pada sudut pandang proyeknya, pada saat pembangunan itu yang dilalui kan itu kan Jakarta, di daerah Bandung Utara. Bandung Utara itu salah satu daerah resapan air terbesar di Pulau Jawa. Itu sangat ini sekali, sangat riskan sekali untuk setidaknya kelayakan tanah, setidaknya untuk pertumbuhan demografi itu sangat bisa mempengaruhi tersebut. Artinya apa? Artinya ada pengkajian yang salah dari pemerintah. Setuju saya dengan Mas Adam, transparansi tidak ditekankan. Partisipasi publik mungkin cukup dalam sudut pandang pembangunannya, tapi dalam pengkawalan proyeknya tidak. Karena kalau setahu saya di data saya mengatakan rasio serapan tenaga kerja di proyek ini itu 5:1. Itu menurut saya itu adalah rasa syukur kami masyarakat Indonesia dalam partisipasi dalam pembangunan. Tapi apakah di dalam pengawasan kita bisa bersyukur? Tentu tidak kalau menurut saya, Pak. Karena sejatinya Indonesia adalah negara yang dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Oleh rakyatnya kita dapat lah. Tapi untuk rakyat yang mana yang diwakili? Itu pertanyaan saya. Nah, hal-hal yang tidak bisa dijawab inilah yang akan menjadi indikator bahwasannya proyek WUS ini akan menjadi warisan yang bermasalah bagi negara kita ke depan. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Bintang. Luar biasa. Sebelum nanti ke pembicara selanjutnya, kita jangan terjebak pada kata-kata proyek ya. Artinya bahwa WUS ini sudah beroperasi sejak 2023. Jadi mungkin ada yang tadi pembicara dua sebelumnya adalah barangkali tidak adanya transparansi pada saat perencanaan mungkin ya. Kemudian ada mungkin kelemahan di kajian kelayakan atau barangkali bahkan mungkin menyangkut isu lingkungan di sini ya. Tetapi bahwa ini kereta api sudah running. Nah, ini barangkali yang akan kita gugat adalah bahwa ini apakah simbol kemajuan atau warisan proyek bermasalah. Ada kalau memang kemajuan kan barangkali sisi positifnya ada dampak implikasi apa yang mungkin teman-teman bisa lihat. Tapi kalau memang bermasalah, lantas apa nih pendapat teman-teman untuk mengatasi masalah tersebut? Barangkali itu ya. Silakan dihitung mundur untuk penangkap selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, Mas. Selamat datang siapa? Nama saya Fadlan, Pak. Dari Fadlan. Yayan Laru Iba Bogor. Oke, Yayan Fadlan. Oke. Iya. Saya silakan. Ya, baik Pak. Berbicara tentang WUS ini yang sudah running sejak 2023 ya, menjadi sebuah perbincangan di tengah masyarakat, di tengah ekonomi yang serba kesulitan masyarakat Pak, sehingga betul-betul sangat menyoroti bagaimana perkembangan WUS ini. Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah di mana proyek kereta cepat ini betul-betul adalah ide gagasan yang terlalu dipaksakan oleh presiden terdahulu yaitu Pak Jokowi, di mana terjadi inkonsistensi. Ya, Pak Jokowi mengatakan membangun IKN agar Indonesia ini Indonesia sentris, tidak Jawa sentris. Tapi mengapa dalam pembangunan kereta ini tidak menggunakan teorinya sama gitu, yaitu Indonesia sentris? Ya, kita di Jabodetabek sudah merasakan bagaimana nyamannya komuter lain. Kenapa komuter lain itu yang tidak dirasakan oleh masyarakat di Sumatera? Kita ingin masyarakat di Sumatera merasakan nyamannya KRL yang kita rasakan. Kita ingin masyarakat di Kalimantan merasakan KRL yang nyaman seperti yang kita rasakan. Kita ingin masyarakat di Sulawesi, ya, di Nusa Tenggara merasakan kenyamanannya KRL yang masyarakat di Jabodetabek ini rasakan. Nah, kenapa tidak merasakan itu dulu? Sehingga pembangunan KRL komuter ini diperluas jangkauannya di seluruh Indonesia. Barulah saat itu melonjak pada tahap yang selanjutnya. Apa? Modernisasi kereta. Itu kereta cepat. Nah, ini ada satu inkonsistensi. Di satu sisi membangun IKN dalam rangka Indonesia sentris, tapi di satu sisi yang lain membangun kereta cepat ini hanya pada Jakarta sampai Bandung saja. Nah, ini terjadi inkonsistensi. Yang kedua adalah ya ketika hutang ini sudah semakin besar gitu kan, sehingga masyarakat kita tentu saja menyorot terhadap negara-negara yang memang terjadi default, ya, gagal bayar hutang. Ya, salah contohnya yang paling banyak disebut oleh para pakar adalah Sri Lanka gitu kan. Barangkali ada 3 faktor ya yang menyebabkan Sri Lanka itu menjadi negara yang bangkrut. Ya, yang ini dimana dikutip oleh media Al Jazeera.
Yang pertama adalah gagal bayar hutang, yang kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah salah mengambil kebijakan. Nah, 3 faktor ini kan adalah faktor yang bisa saja itu terjadi di negara kita. Nah, bagaimana jika 3 faktor ini terjadi di negara kita, maka terjadilah negara kita ini menjadi negara yang bangkrut, dan itu sangat-sangat tidak kita inginkan. Barangkali itu saja, Pak. Oke, Fadlan, terima kasih. Poinnya pemerataan dan ancaman gagal bayar. Meskipun dalam beberapa pemberitaan terakhir Pak Prabowo menyatakan aman, Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan rasio utang kita terhadap PDB masih 39%, which is itu masih jauh di bawah ambang batas 60%. Artinya itu indikator ekonomi yang dikatakan negara masih aman. Tapi apakah benar seperti itu? Kita masih akan mendengar tanggapan-tanggapan dari teman-teman mahasiswa yang lain. Silakan Om Mundur. Oke, masih sisa waktu 3 menit 51 detik. Kita lanjut untuk mencari challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Oke, dengan Frank Lase, Frankie Lase Dari? dari Jayabaya. Jayabaya. Betul. Frankie Lase Jayabaya. Silakan. Ya, ada 2 pilihan, apakah ini simbol kemajuan atau warisan proyek bermasalah. Menurut saya pribadi, WUS ini merupakan tentu saja proyek bermasalah karena memang belakangan ini mengalami problematik yang sangat banyak, dan banyak juga pengamat politik, ekonomi maupun sosial memberikan statement maupun pendapat bahwa memang proyek ini sangat-sangat jauh daripada tujuannya. Kalau kita berbicara terkait apakah ini simbol maupun warisan proyek bermasalah, kita berbicara secara dampak. Apakah dampak daripada WUS ini benar-benar efektif dan efisien bagi masyarakat? Yang pertama, kita ngelihat kalau memang adanya penurunan ataupun ketidakberhasilannya target daripada KCIC untuk mencapai penumpang yang sebagaimana mesti targetnya. Nah, hal itu akhirnya menjadikan proyek WUS ini sendiri tidak dapat menanggung sendiri atas hutang-hutang yang telah dihadirkan sebelumnya. Berbicara dampak sosial kepada masyarakat, memang saya masih penasaran apakah memang WUS ini merupakan simbol buat kelas menengah ke atas saja apa gimana gitu. Karena saya ngelihat WUS ini kebanyakan dinaikin oleh orang yang punya duit, kurang lebih gitu kalau bahasa kita sekarang gitu kan. Yang masyarakat dengan ekonomi rendah lebih memilih misal naik kereta yang meskipun lama yang cuma butuh 20.000, 50.000 ke Bandung. Nah, itu sepertinya para pencetus daripada WUS ini kurang melakukan kajian yang pas dengan realitas sosial masyarakat yang terjadi. Mereka tahu masyarakat mereka ekonominya rendah, tetapi melakukan modernisasi kereta seperti yang disampaikan teman tadi dengan tarif yang mahal. Nah, itu sepertinya cukup kontradiksi ya dengan bagaimana ambisius proyek dengan realitas sosial masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah memang hal ini kenapa saya tegaskan merupakan proyek bermasalah warisan nantinya, karena saya ngelihat ini tuh ada permainan politik tentu, kontrak politik yang memang ini sifatnya praduga. Pertama, dalam kontrak perjanjian ada 2 negara yang setelah saya baca, satunya Jepang, satunya Cina yang menawarkan investasi terhadap proyek WUS ini. Yang pertama adalah perbandingan bunga utangnya selama tenor 40 tahun sampai 45 tahun di antara keduanya. Itu tuh Jepang cuma 0,1% kalau nggak salah, sedangkan si Cina ini 2%, perbandingannya 20% selisihnya. Nah, maka daripada itu tiba-tiba pemerintah Indonesia memilih untuk menerima investasi dari Cina. Nah, hal itu kan perlu dipertanyakan. Memang dari tim KPK sendiri juga ada beberapa yang masih meneliti hal ini. Kenapa harus Cina? Padahal ada tawaran yang lebih sedikit bunganya, yang lebih sedikit beban daripada proyek ini, tetapi yang dipilih yang lebih berat. Apakah kita ini harus ke Cina terus dan sebagainya? Karena yang perlu kita takutkan memang dengan salah satunya muncul proyek-proyek seperti ini, ketergantungan kita kepada Cina itu, kepada asing, itu tuh makin meningkat. Dan semakin mudahlah kita diintervensi. Secara tidak langsung itu tuh masyarakat dapat mempertanyakan bagaimana akhirnya apakah Indonesia ini memang masih sama saja sebelum merdeka,
masih banyak lagi intervensi dari negara lain, karena kita tahu kita punya utang bukan ke siapa-siapa, ke China Development Bank gitu kan. Nah itu kita punya ketergantungan ke sana, kita punya beban. Kalau kita nggak bisa bayar ya kita harus melakukan sesuatu ke China, apa yang mereka mau, kepentingan mereka memang kadang harus kita ini, dan itu akan menjadi beban kepada generasi setelahnya. Oke. Terima kasih. Waktu habis, Franky Lase, Jayabaya. Terima kasih tanggapannya. Sahabat Gempita, kita sudah mengakhiri segmen pertama dengan 1, 2, 3, 4 penanggap dengan beberapa catatan yang pemirsa bisa menyimpulkan sendiri, dan tentunya ini masih akan terus bergulir diskusi kita, dan kita akan lebih mendalami sebagian sudah disinggung oleh beberapa teman terkait dengan kontroversi utang dan transparansi proyek WUS. Tapi segmen kedua kita akan lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini. Pagi-pagi mau jogging santai, tapi skincare dulu jangan lalai. Cleansing dulu terus stay kenyah, Skin Pro siap jaga kulitnya. Lari keliling komplek penuh gaya, kulit tetap aman gak gampang terbakar cahaya. Balik kos bersih-bersih dulu bro, ritual wajib kupas Skin Pro. Apaan sih lu hitam buluk? Ngapain manggil-manggil gua? Sahabat Milenial, kita memasuki segmen kedua dalam bincang topik WUS pada acara White Chair yang diselenggarakan oleh Gempita, Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air. Pada segmen kedua, kita akan mengulik tentang kontroversi utang dan transparansi proyek WUS. Ini menjadi concern banyak orang, karena sebagian besar mengatakan bahwa berat untuk kita mengembalikan utang jika sumbernya hanya dari revenue penjualan tiket, karena dihitung sampai 139 tahun baru balik modal. Kemudian satu suara lagi mengatakan bahwa negara tidak berbisnis dengan rakyat. Jadi apapun itu, tetapi mahasiswa tentunya punya sikap dan pendapat yang berbeda barangkali, atau mungkin sepakat atau mendukung atau mungkin kontroversi. Kita akan buka segmen yang kedua dengan aturan main seperti biasa. Nanti ada countdown hitung mundur, silakan yang mau berbicara angkat bendera, dan nanti akan ditunjuk siapa yang berbicara untuk yang pertama. Silakan. 3, 2, 1, silakan. Ya mas. Oke, dengan Dayan Dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. UPN, Dayan UPN Veteran Jakarta. Silakan Dayan. Ya, tentang topik kedua ini sebenarnya kan tadi apa, kontroversi hutang dan Hutang, transparansi ya. proyek WUS ini. Ya. Sebenarnya dari kontroversi hutang, saya setuju dengan apa yang kata Mas Fadlan tadi. Sebenarnya kan terdapat dua negara yang sebenarnya menawarkan. Tadi ada Jepang dan Cina. Dan Jepang itu kan menawarkan dengan suku bunga 0,1%, sedangkan Cina 2%. Tentu saja sebagai mahasiswa khususnya, kita selalu harus sangat bertanya-tanya apa yang sebenarnya pemerintah pikirkan untuk memilih proyek ini diberikan ke Cina. Seperti itu. Karena kalau kita pikir-pikir ya, dari apa yang ditawarkan Cina dan Jepang sebetulnya tidak jauh berbeda, tapi dengan selisih bunga yang sangat jauh. Seperti itu. Terus dari transparansi proyek pun menurut saya juga itu kan tidak dijelaskan kan. Pemerintah tidak menjelaskan mengapa Cina dipilih dibanding Jepang, seperti itu. Lalu saya ingin berfokus pada titik kontroversi tadi apa? Transparansi dan kontroversi utang. Ya. Menurut saya kontroversinya yang pertama, jika tadi balik lagi ke topik yang awal tadi. Jika dibilang menjadi simbol kemajuan, ya kan? Seberapa banyak negara maju yang sudah memiliki kereta api cepat?
Dan masih banyak juga negara maju yang belum memiliki kereta api cepat. Salah satunya ada Australia. Nah, Australia salah satu pertimbangannya juga ada 2 alasan mereka mengapa belum membangun kereta api cepat. Yang satu ada faktor geografi dan yang satu lagi ada faktor tingginya tingkat biaya untuk pembangunan kereta api cepat ini. Dan yang saya baca akhir-akhir ini ternyata pemerintah kita pernah menyewa salah satu konsultan bisnis itu Boston Consultant Group kalau nggak salah. Oke. Ya, Dari Boston ya. ya Boston Consultant Group, dan mereka juga telah menolak proposal dari Cina. Karena apa? Karena proposal yang dari Cina ajukan itu tidak melibatkan government. Ya, sedangkan yang Jepang tawarkan, Jepang ingin bahwa proyek ini harus melibatkan government atau pemerintah. Karena Boston itu dia sudah memiliki pengalaman cukup lama ya dalam pembangunan kereta api. Dia menganggap bahwa untuk proyek seambisius ini tidak mungkin atau sangat kecil lah kemungkinannya bahwa akan berjalan tanpa dukungan pemerintah. Tapi setelah hasil itu diberikan kepada pemerintah kita seolah-olah tidak terjadi apa-apa seperti itu. Tapi tetap kekeh untuk memilih ke Cina. Nah, itu salah satu poin yang menurut saya paling krusial yang dilakukan oleh pemerintah kita. Sehingga menyebabkan kerugian-kerugian yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Seperti itu. Dan untuk saya ya, lucunya ini polemik ini juga bukan hanya terjadi di tengah masyarakat, tapi ke elit-elit politik, di mana proyek ini menurut saya menjadi senjata untuk saling menjatuhkan. Kayak ini ulah siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, menurut saya ini udah sangat tidak diperlukan lah dengan beribu-ribu masalah masyarakat Indonesia, dan ditambah lagi proyek WUS ini seperti itu. Mungkin dari saya itu cukup. Dayan UPN, terima kasih, kembali ke tempat, silakan. Tidak sempat diinterupsi, sudah selesai menyampaikan pendapatnya. Kontroversi antara Jepang dan Cina ini memang di jejak digital nyata betul terjadi. Artinya sebenarnya kalau teman-teman mau mendorong, pertanyaan adalah kenapa Cina gitu loh. Jadi mungkin itu apakah ada hal-hal di luar itu, ataukah ada udang di balik batu misalnya, itu kan sesuatu yang sangat niscaya. Dan saya kira teman-teman berhak saja menyampaikan pendapatnya, dan kita buka lagi untuk penanggap yang selanjutnya. Silakan itu mundur. Untuk waktu 10 menit 30 detik. Hitungan mundur 3, 2, 1. Oke. Mas Roibah, silakan. Siapa dulu? Mas. Ya. Oke. Silakan. Dengan Mas siapa? Bayu dari Bayu. Mbak. Oke, Mas Bayu, silakan pendapatnya. Ini sangat menarik ya, mengulik tentang kontroversi utang dan transparansi proyek WUS. Ya. Ada 2 fenomena, itu kontroversi utang dan transparansi. Kita melihat dari transparansi terlebih dahulu, yang tadi kembali lagi kepada good governance pemerintah seperti itu, seperti transparansi dan kolaborasi. Tadi yang sudah sampaikan sama Mas Adam di segmen sebelumnya, yaitu jalankan kepada masyarakat seperti itu, kepada saling pemerintah aja tidak ada transparansi seperti itu, sehingga ini menimbulkan atau bahkan mengungkap fakta bahwa ini adalah salah satu egosentris dari Presiden Jokowi gitu, dan pun pada para menterinya seperti itu. Dan selanjutnya, dan kita kembali lagi dikagetkan dengan fakta bahwasanya Luhut sebagai ketua seperti itu, dia mengatakan dari awal saya menerima barang busuk ini seperti itu. Itu bahwasanya itu seorang awam pun itu bisa menilai bahwasanya ternyata proyek WUS ini sangat bermasalah seperti itu. Sehingga dengan kita diungkapkan fakta seperti ini di tengah ekonomi kita yang sangat sulit seperti itu, dengan beban moral dari akhirnya Pak Prabowo terpaksa dengan pasang badan, dan akhirnya pemerintah lagi-lagi mengingkari janjinya awalnya tidak pakai APBN, sehingga Pak Prabowo mengungkapkan bahwa ini akan menjadi tanggungan APBN. Kenapa Jepang mundur? Jepang sudah mewanti-wanti dari awal bahwasanya ini harus ada backup dari APBN. Kalau tidak ada, ini akan ke depan akan susah seperti itu. Datanglah Cina dengan kata-kata yang retorika yang bagus, sehingga pemerintah Indonesia mungkin tergiur seperti itu. Akhirnya sampai sekarang yang dibebankan siapa lagi? Masyarakat lagi gitu. Mungkin barangkali hari ini pajak tidak naik. Mungkin ke depannya bulan depan atau tahun depan, karena
pemerintah sudah pusing dengan anggaran segitu banyak dengan semua proyek-proyek strategisnya seperti itu. Sehingga pemerintah akan pusing lagi. Sampai kapan hutang Indonesia akan lunas seperti itu, akan terus bertambah. Selanjutnya tentang kontroversi hutang. Kontroversi hutang ini adalah sebetulnya dosa-dosa dari Pak Jokowi sebetulnya. Akhirnya Pak Prabowo pasang badan dan terus berkelanjutan, dibuatlah Danantara. Akhirnya Danantara kita lihat sampai sekarang. Apa fungsi Danantara gitu? Apakah mengambil sikap? Akhirnya kembali lagi kepada Kementerian Keuangan seperti itu. Kembali lagi kepada APBN, saling lempar seperti itu. Sekali lagi good governance pemerintah sangat buruk sekali, transparansi dan kolaborasi. Kita lihat bahwasanya kolaborasi di lingkup pemerintah Pak Prabowo itu sangat buruk. Miskomunikasi sering terjadi seperti itu. Sehingga WUS ini saling lempar dan sehingga tuh Pak Prabowo itu kembali lagi dia pusing dengan anggaran yang segitu besar 112 triliun yang harus dibayarkan dan setiap tahun itu 1,2 triliun harus dibayarkan seperti itu. Mungkin solusi dari yang mungkin saya bisa tawarkan kepada pemerintah, maka buatlah pasar modal seperti itu. Pasar modal ini yang akhirnya bisa membantu perekonomian Indonesia yang dimana tidak membanding kepada APBN, menggeser APBN kepada pasar modal tersebut. Bagaimana pasar modal itu ya bisa dipikirkanlah solusinya karena mereka yang berbuat harus bertanggung jawab juga seperti itu. Mungkin dari saya sekian. Bayu, terima kasih banyak masukan dan pendapatnya tentang ekosentris, tentang transparansi, good governance, concernnya masih sama ya tentang seputar itu. Nah itu saya kira akan menjadi catatan bagi pemerintah Prabowo Gibran untuk menanggapi apapun pendapat dan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Kita masih punya waktu 7 menit 20 detik. Kita lanjut dengan penanggap berikutnya. Silakan. Melanjutkan penanggap berikutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, Pak. Oke, silakan. Dengan Dewa Dewa dari UPN Veteran Jakarta. orang Bali. Oh enggak, kebetulan aku orang Jawa. Iya, Oke, Dewa UPN silakan topik pendapatnya. kedua kita membicarakan tentang kontroversi hutang dan juga transparansi. Menurut saya dua hal ini adalah bisa menyebabkan yang namanya moral hazard dan juga beban fiskal yang sangat panjang, Bapak. Moral hazard terjadi ketika ada satu pihak yang sangat pede atau sangat egosentris di sini saya sebutnya, dan mereka itu sangat yakin dalam suatu proyek yang sangat ambisius dan akan di backup oleh pihak yang di sini pihak yang akan membackup adalah negara. Ya. Karena WUS sendiri yang seharusnya tadinya B2B atau business to business Ya. malah menjadi beban Uji, ya. malah menjadi beban negara. Akhirnya pada akhirnya menggunakan APBN juga. Lalu juga menurut saya pribadi APBN yang digunakan ini yang sebesar tadi mungkin hutang yang dihasilkan daripada WUS itu sendiri sebesar 112 triliun. Dan kita akhirnya menggunakan APBN sebagai backup daripada cost of run yang terjadi di WUS tadi. APBN yang besar tersebut menurut saya bisa dialokasikan jika memang Indonesia ingin ada kemajuan pada sektor-sektor yang menurut saya lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, dan mungkin juga kemiskinan atau pembangunan yang belum rata di Indonesia. Ketika kita ngomong transparansi, Prof. Mahfud sendiri tadi sudah dibilang sama Mas Adam pernah di salah satu video beliau menyatakan bahwasanya ada klausul-klausul rahasia yang kurang terbuka dan kurang transparan kepada rakyat dan juga mungkin pejabat-pejabat yang lainnya. Hutang yang dihasilkan WUS ini nantinya akan menjadi beban fiskal negara yang sangat panjang. WUS menurut saya adalah proyek yang sangat elitis namun dibebankan kepada seluruh elemen masyarakat. WUS yang digunakan menurut saya adalah proyek yang hanya digunakan oleh segelintir segmen elitis. Karena dengan tarif yang ada 200.000 atau mungkin 200.000 hingga 600.000, menurut saya hanya segmen elitis saja yang bisa menggunakan WUS itu sendiri. Sementara beban pajak yang dihasilkan daripada WUS itu akan dibebankan oleh seluruh elemen atau segmen daripada masyarakat. Masyarakat kecil yang tidak menggunakan WUS namun tetap dipajaki oleh pemerintah. Ini merupakan menurut saya proyek yang kurang matang dan kurang perencanaan. Karena dari awal menurut saya WUS ini yang seharusnya tadi B2B tidak menjadi proyek yang B2B.
yang pada akhirnya membebankan APBN. Oke, seperti itu Bapak. Oke. Dewa UPN, terima kasih. Kembali ke tempat. Masih ada waktu 4 menit 26 detik. Sekali saja saya nggak akan komen, pendapatnya bagus dan silakan untuk diteruskan. Melanjutkan 4 menit 26 detik untuk challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Dengan Fadlan. ya? Oke, Mas Fadlan. YN ya? Ya. Oke, silakan Mas Fadlan. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat, Pak. Itu kan sering kita dengar, tapi Ya. pada kenyataannya bullshit sekali. Mhm. Banyak sekali hal-hal yang dimana negara itu memang berbisnis dengan rakyat, Mhm. dan saya pikir tidak ada salahnya. Mhm. Apa salahnya negara berbisnis dengan rakyat? Toh kalau negara untung, keuntungannya itu akan kembali kepada rakyat gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah Pak Prabowo dalam jumpa persnya mengatakan saya akan bertanggung jawab terhadap hutang WUS ini gitu kan. Semua menteri bertepuk tangan, tapi saya pikir apa hebatnya? Itu sudah memang sewajarnya saja presiden yang bertanggung jawab. Bapak sudah dipilih dengan anggaran 70 triliun. Ya pastilah Bapak harus bertanggung jawab dengan segala macam PR-PR yang ditinggalkan oleh presiden sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah semua negara pasti rugi dalam proyek WUS ini gitu kan. Pertanyaannya kenapa hal itu terlalu dinormalisasi? Ya, kenapa terlalu dinormalisasi? Padahal pemegang saham terbesar ini adalah BUMN. Mengapa BUMN ini kalau rugi dalam segi WUS ini terlalu dinormalisasi? Kenapa tidak untung saja? Mencoba untung gitu ya. Karena kalau BUMN ini untung, gitu kan, maka keuntungan itu akan menambah pendapatan negara. Kita harus ingat bahwa BUMN ini didirikan untuk menambah pemasukan negara, sehingga negara tidak mengandalkan pemasukannya dari pajak masyarakat. Begitu. Tapi kalau BUMN ini selalu rugi dan sudah banyak BUMN yang rugi, maka akhirnya terjadi apa? Pajak dari masyarakat yang lagi-lagi dijadikan sebagai andalan, nyuntik terus dana dari pajak. Akhirnya apa? Ya masyarakat lagi yang harus membayarnya. Nah, sehingga daripada hal itu terjadi, ya memang sudah selayaknya proyek WUS ini betul-betul dievaluasi secara keseluruhan dari Jepang ke Cina penuh dengan tanda tanya besar ya, dan Pak Prabowo tentu saja jangan sampai terjebak untuk menambah rute perjalanan WUS ini sampai dengan ke Surabaya. Bagi saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh para ahli, itu adalah jebakan China itu sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Fadlan YN pendapatnya. Dan supaya lebih produktif lagi, masih ada waktu 2 menit 11 detik. Saya kira masih bisa teman-teman menyampaikan pendapatnya yang belum. Oke. Untuk sisa waktu 2 menit 11 detik, dipersilakan challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, bintang lagi. Silakan. Ini menarik sekali kalau misalnya kita membahas tentang kontroversi ataupun transparansi. Ini justru ada dua sudut pandang yang harus kita pisahkan. Kalau misalnya kita berbicara tentang kontroversi hutang, menarik sekali atau lucu sekali fenomena yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia yang tadinya pembangunan ini diandalkan oleh APBN, akhirnya wah ada nih hutangnya banyak nih, polemiknya terus berkelanjutan, akhirnya Danantara tolong dong kamu yang take over. Nah di situ sebenarnya terjadi dilema, Pak. Kenapa? Danantara yang tadinya diusung menjadi instansi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan infrastruktur, itu malah dihantam dengan masalah-masalah untuk menaungi hutang, yang itu sebenarnya bukan visi dari Danantara. Maka sudah sepantasnya Danantara mengembalikan kepada negara, oh bukan tugas saya, ini tugas kalian. Lebih tepatnya tugas dari Kementerian Perhubungan, karena beliaulah yang menjadi ujung tombak ataupun nama dari proyek ini. Nah itu menurut saya kontroversi hutangnya di situ. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Tentu tidak boleh Danantara, karena Danantara itu bertentangan dengan visi ataupun tupoksi mereka sebagai media pertumbuhan ekonomi ataupun infrastruktur. Tentu berarti hutang kita clear, let's be clear. Kalau menurut saya itu tidak boleh kita salahkan kepada Danantara. Lalu bagaimana tentang transparansinya? Menarik juga pada saat itu ada rencana untuk peralihan kepada Danantara, kita lihat apakah yang setingkat legislatif negara saja itu tidak mendapatkan transparansi, apakah Danantara akan mendapatkan transparansi? Di dalam penandatanganan MOU antara Cina dan Republik Indonesia, itu terdapat 20 perusahaan yang itu berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi siapa aja perusahaan itu? Apakah Wika? Apakah siapa? Apakah investor asing? Kita tidak mengetahui sama sekali itu. Itulah yang sebenarnya harus dievaluasi dari pemerintah Indonesia.
mohon untuk negara yang demokrasi, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, semua perjanjian, semua database pemerintah itu harus diberikan kepada masyarakat. Masyarakat harus memiliki hak untuk mengakses, memiliki hak untuk memberikan aspirasi, untuk memberikan pengawasan setidaknya dalam level perseorangan kepada proyek-proyek ataupun program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Itulah, jadi misalnya kalau kita berbicara dalam sudut pandang transparansi, jadi transparansinya harus kita fokuskan dalam level yang lebih fundamental lagi. Gitu. Oke, terima kasih Bintang. Pas sekali waktunya Mas Bintang menutup segmen kedua tentang kontroversi utang dan transparansi proyek WUS. Ada banyak sekali masukan pendapat cukup tajam dari teman-teman mahasiswa. Saya kira ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk menanggapi bahwa betapapun inilah aspirasi yang berkembang bagi atau di sebagian kecil kelompok masyarakat kita, khususnya teman-teman mahasiswa. Nah, nanti pada segmen yang ketiga kita akan mengulik keberlanjutan WUS ya, investasi jangka panjang atau akan menjadi beban generasi. Ini mungkin dikaitkan dengan bahwa proyek WUS sudah berjalan. Ini kalau kita sedikit simpulkan, perlu ada kajian yang cukup serius terkait dengan transparansi proyek WUS sejak digagas hingga hari ini. Saya kira itu catatannya, dan ke depan kita adalah bicara ke depan karena tidak mungkin kita akan merobohkan dan menghancurkan bangunan yang sudah jadi. Tetapi betapapun kita harus pandai memilah dan belajar dari pengalaman bahwa ini proyek sudah berjalan, tetapi betapapun masyarakat berhak untuk mewanti-wanti kepada negara atau pemerintah dalam hal ini supaya kita tidak masuk dalam jebakan-jebakan yang justru endingnya akan berujung pada sesuatu yang tidak produktif bagi kesejahteraan rakyat. Kita akhiri dulu di segmen kedua. Anda simak dulu beberapa pesan berikut ini sebelum kita masuk pada segmen yang ketiga. You don't have to do anything. You are enough. Sahabat milenial, sampailah kita pada segmen terakhir, segmen ketiga, yang kita akan coba mengulik tentang keberlanjutan dari proyek WUS, investasi jangka panjang atau beban bagi generasi. Nah, saya kira ada perspektif lain juga yang harus kita sama-sama simak, bahwa dari awal kita tadi bicara mengenai angka dan angka. Ada benefit lain yang kadang-kadang kita mungkin lupa, bahwa hadirnya WUS itu juga secara tidak langsung mengurangi kemacetan. Dan kemacetan juga bisa dikapitalisasi dalam bentuk angka kerugian. Kemudian di sisi lain juga kereta cepat ini juga mengurangi efek polusi, itu manfaat lain, dan juga mungkin mempercepat waktu tempuh tentu saja bagi sekelompok kecil seperti teman sampaikan tadi ya, yang mampu membeli tiket bus. Artinya itu betapapun adalah benefit-benefit lain dari hadirnya kereta cepat. Tapi itu hanya sekadar satu insight bahwa kita sekarang masuk ke segmen ketiga, bahwa topiknya adalah keberlanjutan investasi jangka panjang atau beban bagi generasi. Silakan dihitung mundur untuk para mahasiswa, diberi kesempatan satu persatu memberi tanggapannya. Dua, satu, silakan. Oke, dengan Riri, Pak. dari UPN. UPN, Riri UPN. Silakan. Oke, jika membahas soal WUS, yang pertama itu kan dikaitkan terkait dengan ini adalah kebanggaan bangsa. Nah, kita perlu mempertanyakan, ini kebanggaan bangsa dari hasil utang, apakah itu bangga atau tidak gitu. Nah, kalau dari tadi teman-teman menyinggung soal Cina, sebenarnya kan WUS ini kan adalah hasil proyek dari BRI, Belt Road Initiative dari Cina gitu. Dan memang kita perlu, Indonesia tuh perlu banget hubungan baik dengan Cina. Namun di sini harus kita tuh pemerintah tuh harus skeptis dan juga harus strategis nih, apakah
hubungan dengan Cina ini emang sepadan nih dengan utang-utang yang harus kita bayarkan ke depannya gitu. Dan untuk kebermanfaatan untuk rakyat, ya kita sepakatlah bahwa kebermanfaatan ini hanya untuk segelintir gitu. Jadi menurut saya, yang namanya juga negara demokrasi dan juga emang yang ditujukan itu adalah untuk rakyat. Jadi kebermanfaatan itu jangan sampai elitis gitu, tapi harus benar-benar populis untuk rakyat gitu. Dan yang ketiga, dari segi tata kelolanya juga gitu. Dari awal investasinya kan nggak segitu kan, 80 triliunan, tapi sekarang jadi ratusan. Nah itu kan jadi suatu permasalahan. Sekaligus gimana kita bayar utang itu jadi masalah. Nah sebenarnya apa sih yang bikin Indonesia itu terperangkap di sini gitu, dan itu harus kita telisik gitu. Dan terlepas dari itu semua, yang menjadi prioritas itu haruslah rakyat. Dan terakhir, keempat, Gus itu suka dikatakan bahwa ini apakah ini simbol kemajuan? Nah, simbol kemajuan itu bukan dari transportasinya menurut saya gitu, tapi dari bagaimana rakyatnya sejahtera, dari ekonomi, pendidikan dan sebagainya gitu. Dan ini jadi mengambil kesimpulan bahwasannya sebenarnya ada yang salah secara fundamental dari kebijakan pemerintahan kita gitu. Ini bukan soal prestis, ini bukan soal elitis, tapi kita tuh perlu ada check and balances dan pemikiran jangka panjang dari pemerintah ke depannya. Dan terlepas dari itu semua, kita memang harus menyelesaikan utang ini benar-benar segera selesai gitu. Agar bola panas ini tidak menjadi panas. Sehingga kita harus mengambil sikap tegas. Dan mungkin kalau misalnya dan antara harus ikut ataupun pemerintah harus ikut, APBN harus ikut, ya silakan ikut untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi ingat lagi, kita tuh untuk rakyat di sini gitu. Menurut saya seperti itu ya, untuk dari segi keberlanjutannya Pak. Oke. Terima Cukup kasih. itu saja Riri. Cukup. Oke Riri, kembali ke tempat silakan. Terima kasih pendapatnya. Dan masih ada waktu tadi tentang apakah kita harus bangga di atas hutang ya, bangga di atas hutang itu menarik. Kemudian sebenarnya simbol kemajuan tidak saja diukur pada kereta cepat ya, tapi juga indikator kesejahteraan rakyat. Menarik sekali. Silakan untuk penanggap selanjutnya, dihitung mundur. Oke, dengan sisa waktu 12 menit 30 detik untuk challenge selanjutnya dipersilahkan dalam waktu 3, 2, 1. Yuk, dengan Dewa. Dewa Bapak. Oke. Pertanyaan memang investasi jangka panjang atau malah menjadi tadi mungkin legasi beban bagi pada negara. WUS sendiri, menurut data yang saya baca, target yang biasa ada di kereta cepat per hari atau per tahun dari setiap penumpang ya, atau penumpang daripada WUS itu sendiri ditargetkan normalnya atau idealnya adalah 55.000 hingga 70.000. Namun pada data yang saya baca, WUS itu sendiri sejauh ini hanya terrealisasi sekitar 11.000 hingga 16.000 orang per tahun. Ini jelas Bapak, ini merupakan salah satu tanda atau indikasi bahwasanya WUS ini ke depannya tidak akan bisa, atau ini merupakan fakta fundamental, WUS ini kemungkinan besar ke depannya tidak bisa membayar beban operasional mereka dan juga beban-beban utang yang mereka timbulkan. Ketika memang Pak Jokowi waktu itu pernah bilang bahwasanya WUS ini akan menciptakan yang namanya ekonomi regional. Menurut saya pribadi, setelah apa yang saya baca, di Tol Cipularang sendiri Bapak, ada beberapa UMKM yang memang bertopang pada yang namanya rest area Bapak. Setelah munculnya WUS ini Bapak, UMKM di rest area tersebut kian lama kian menurun Bapak pendapatannya. Karena apa? Karena Tol Cipularang kian sepi. Karena ada WUS itu sendiri. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi untuk bisa WUS ini menumbuhkan ekonomi regional di setiap stasiun-stasiun WUS itu sendiri, menurut saya ini dapat dibantahkan karena hal tadi itu juga. Dan juga di Bandung sendiri Bapak, okupansi hotel atau cakupan pendapatan hotel setelah adanya WUS itu berkurang Bapak. Karena WUS itu sendiri kan memang bisa membuat penumpang-penumpang itu ke Bandung semisal. Ke Bandung dan tanpa menginap. Karena WUS itu cepat. Sekitar 30 atau 40 menit Bapak. Sehingga warga-warga atau masyarakat yang ke Bandung kian lama kian menurun untuk bisa mereka stay di Bandung berlama-lama. Menurut saya ini adalah aspek yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dan juga jika kita memang berbicara untuk apakah WUS ini merupakan investasi jangka panjang dan patut untuk dilanjutkan ke Surabaya, menurut saya perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
karena juga mungkin kos operasional yang ada dan juga realitas daripada penumpang atau orang-orang yang menggunakan WUS itu sendiri atau pendapatan WUS itu sendiri atau KCIC kita sebutnya itu sangat tidak masuk akal dan menurut saya kedepannya malah akan membebani negara. Ketika inflasi ada, jelas itu akan menumbuhkan yang namanya angka-angka hutang. Dan menurut saya WUS ini akan menjadi beban fiskal negara dan kita sebagai anak-anak muda juga menurut saya akan kena dampaknya Bapak ke depannya. Jadi saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Dewa. Luar biasa tanggapannya, menarik. Tol Purbalenyi jadi sepi, dampaknya UMKM juga turun, dan apakah dampak ekonomi terhadap Bandung, khususnya hotel juga menurun. Saya kira ini harus konfirmasi juga ke pemerintah Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat. Tapi kita masih punya waktu 9 menit untuk penanggap selanjutnya. Silakan. Untuk penanggap selanjutnya dalam sisa waktu 9 menit dimulai dalam waktu 3, 2, 1. Silakan. Oke. Franky. Iya siap Pak. Silakan Frank. Ada dua hal, investasi jangka panjang atau beban generasi ini bos proyek bos. Jadi pertama, apakah ini investasi jangka panjang? Tentu saja bukan, karena pertama ini sifatnya infrastruktur dan dalam waktu ke waktu pasti mengalami kerusakan dan tentu itu tidak akan digunakan lagi. Belum lagi dalam prosesnya apakah itu dapat bermanfaat bagi masyarakat ataupun dapat menjadi beban, ya sampai sekarang masih jadi beban saja. Jadi menurut saya sampai detik ini dan prediksi saya sampai 20 tahun ke depan atau 40 tahun ke depan tidak dapat dikatakan sebagai investasi. Malah selanjutnya adalah beban generasi, tentu saja itu terbukti. WUS ini telah dicetuskan pada tahun 2023 oleh kalau nggak salah oleh Pak Presiden sebelumnya dan akhirnya menjadi beban tersendiri lagi ke generasi selanjutnya di era Presiden Prabowo. Dan di 2009 nanti ketika pergantian, ya kita nggak tahu apakah bisa terselesaikan apa enggak. Ya kemungkinan kalau opini pribadi itu merupakan beban. Kemudian daripada itu, hal ini dapat menjadi selama 40 tahun bunga yang bertubi-tubi, baik utang yang masih banyak, itu tuh menjadi hal yang sangat membebani masyarakat. Seperti yang teman-teman tadi sampaikan, bagaimana jika akhirnya nanti masyarakat juga yang membayarnya. Ini merupakan hal-hal yang sangat-sangat sebenarnya kita khawatirkan dan sangat-sangat seharusnya pemerintah meminimalisir hal tersebut. Karena memang negara itu lahir untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan akhirnya memeras rakyat itu sendiri. Kemudian saya karena tadi teman juga ada yang menyampaikan solusi, saya juga mencoba menyampaikan solusi kepada pemerintah, siapa tahu nanti menonton gitu kan. Apabila memang masih mau melanjutkan ini proyek WUS ke Surabaya. Ada 5 challenger. Oh, mohon maaf, sudah 5 yang keberatan. Anda menentukan pendapat. Bung Franky, terima kasih pendapatnya. Saya kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penanggap selanjutnya. Masih ada waktu 7 menit 2 detik. Dalam waktu 3, 2, 1. Oke, Laroiba. Oke, Aroiba. Silakan lanjut. Izin Bapak. Sangat menarik tentang WUS investasi jangka panjang atau beban generasi. Pertama-tama kita perlu apresiasi untuk pemerintah gitu. Karena sudah membuat loncatan teknologi ya gitu. Indonesia punya kereta cepat WUS seperti itu, bahkan satu-satunya di Asia Tenggara, di ASEAN seperti itu. Perlu diingat bahwasanya apakah ini adalah investasi jangka panjang? Bisa jadi seperti. Kenapa bisa jadi? Karena kita tidak tahu pertumbuhan ekonomi atau bahkan teknologi ke depannya seperti apa dan kesibukan masyarakat di Indonesia seperti itu. Itu satu. Nah, selanjutnya ini tidak bisa juga dikatakan sebagai investasi jangka panjang seperti itu. Karena melihat satu sisi sektor ekonomi Indonesia itu sangat minim sekali sekarang ini, sangat minus seperti itu, tidak plus seperti itu. Mungkin bisa dijadikan investasi jangka panjang sih kalau pemerintah peka atau peduli terhadap sektor-sektor ekonomi di WUS tersebut. Misal di Bandung dijadikan kota administrasi seperti itu. Itu jadi ada kesibukan dari Jakarta ke Bandung seperti itu. Karena gini, kenapa Jepang, kenapa Cina diadakan WUS atau kereta cepat seperti itu? Karena dia melihat bahwasanya rata-rata
penduduk dari kalkulasinya lebih condong naik kereta seperti itu. Seperti Jabodetabek seperti itu. Kalau di Indonesia kan tidak seperti itu. Indonesia sudah ada tol seperti itu. Bahkan kemarin digadang-gadang SMK gitu kan ya. SMK kendaraan tahun 2024 ke atas seperti itu. Sampai sekarang kemana SMK nihil seperti itu. Sehingga mengorbankan atau ini seuzon saya gitu. Atau barangkali presiden sebelumnya menciptakan WUS itu bisa memprediksi bahwasanya SMK itu nihil gitu, memang tidak jadi gitu, batal, sehingga mengorbankan WUS begitu sebagai untuk balik badannya seperti itu. Selanjutnya beban generasi, memang betul ini sebagai beban generasi. Siapa yang dibeban? Ya kita ini sebagai mahasiswa. Ada tanggapan? Mas Bayu, ya lebih Terima kasih. dari 5 yang terima kasih sudah dicatat dan sudah tersampaikan. Masih ada waktu 4 menit 56 detik. Lanjut, silakan. Lanjutkan 4 menit 56 detik dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Oke. Lanjut. Oke. Sebelum bahas tentang title ya, saya mau awali dengan mengutip apa yang buku Why Nation Fail katakan, bahwa bukan salah negara, tapi salah siapa yang menguasainya, dan si penguasa itu membuat apa saja selama mereka menguasai negara. Saya awali dengan itu, kenapa? Karena sederhana Pak, kita semua dari SD diajarkan bahwa jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang. Kemudian jangan pernah berhutang bila tidak mampu membayar. Dan yang terakhir tadi juga disebutkan kawan-kawan yang lain bahwa janganlah negara berbisnis dengan rakyat. Maka itu hal-hal sederhana yang sebenarnya sudah ditanamkan dari saya kecil, kami kecil, kita kecil, semuanya kecil, dari umur yang dini, dan itu ternyata tidak diimplementasikan dalam situasi atau dalam sektor yang lebih besar, kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Artinya kembali ke title yang tadi topik 3 ini katakan, apakah ini keberlanjutan investasi jangka panjang atau beban generasi? Saya pikir tergantung political will penyelenggara negara, Pak. Mereka mau apa? Terbaru misalkan DPR lewat Puan Maharani, langsung Ketua DPR menyebutkan bahwa WUSH dimasukkan ke dalam prioritas pengawasan DPR. Kemudian yang paling baru lagi 2 hari yang lalu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa akhirnya WUSH ini diperpanjang sampai ke Surabaya, bahkan sampai ke Banyuwangi. 2 hal itu kan satu bentuk political will yang akhirnya disampaikan, oke, DPR sebagai legislatif, kemudian Presiden Prabowo sebagai eksekutif. Nah, tinggal kita lihat apa berikutnya. Kalau tadi saya sepakat dengan kawan sebelumnya yang bicara bahwa kalau misalkan ini jangan-jangan jebakan, artinya Presiden Prabowo pun tidak belajar dari masalah gitu. Tidak belajar dari kejadian bahwa Jakarta Bandung aja begini akhirnya. Gimana kalau dilanjutkan sampai ke Surabaya, sampai ke Banyuwangi? Masalah apa lagi yang akan timbul? Utang berapa banyak lagi yang akan naik? Dan seterusnya dan seterusnya. Terakhir saya mau tutup dengan bahwa kami mahasiswa diajarkan, mungkin utamanya saya sendiri di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, bahwa setiap menganalisis satu masalah, utamanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ataupun dibuat oleh DPR dan lain sebagainya, penyelenggara negara, bahwa harus memperhatikan prinsip good governance gitu. Tata kelola yang baik. Simple, cuma 5 kok Pak, nggak banyak-banyak. Ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness yang terakhir. Nah, tinggal dilihat saja WUSH ini apakah memenuhi kelimanya. Kalau tidak memenuhi kelimanya, kenapa harus dilanjutkan? Kenapa harus kita katakan bahwa ini investasi jangka panjang? Dan kalau misalnya tidak memenuhi kelimanya, ya kita bisa kasih statement dengan tebal, dengan bold bahwa ini beban generasi dan harus dihentikan. Mungkin seperti itu Pak. Terima Dayan, kasih. terima kasih banyak pendapatnya. Masih ada waktu 2 menit 14 detik. Silakan. Oke, dilanjutkan untuk challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Oke, ya, monggo. Di closing ini nasi sudah jadi bubur, Pak. Ya. Semua sudah banyak yang dikorbankan, dari mulai tol Cipularang, rest area, masyarakat, bahkan perjalanan kereta Parahyangan, Argo Parahyangan dari sehari 16 perjalanan sudah dikurangi sekarang 6 perjalanan saja. Itu semua ditimbulkan karena adanya kereta cepat ini. Kemudian solusi apa yang harus ditawarkan untuk menjawab permasalahan ini? Yang pertama adalah tentu saja negara harus berpikir lebih cerdas lagi, menghidupkan kembali BUMN yang merugi. Semuanya harus untung. Dari keuntungan BUMN ini tentu untuk menutupi utang yang harus dibayar. Ya,
jangan sampai lupa Pak Agus Pambagio sudah mengingatkan sebentar lagi kereta cepat ini akan menghadapi masa servis dan itu biayanya besar sekali. Nah, sehingga itu membutuhkan kecerdasan yang luar biasa dari presiden dan seluruh penyelenggara negara agar bisa menutupi hutang kereta cepat ini. Bagaimanapun caranya, jangan sampai negara dikorbankan, rakyat yang lagi-lagi harus ditekan terus pajak dan lain sebagainya. Demikian, Pak. Luar biasa. Terima kasih pendapatnya. Dan saya kira masih mau dilanjut dengan 1 menit atau saya closing? 1 menit 7 detik. Saya Masih kira bisa? dilanjut dulu untuk challenger selanjutnya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Yuk lanjut. Mungkin dari saya singkat saja ya. Jika dibilang proyek ini proyek yang beban generasi, itu memang iya. Karena apa? Dari skema awal kan bisnis, sekarang membebani APBN. Tapi jika dibilang ini adalah investasi jangka panjang, bisa saja jika proyek ini pertama pengelolaan dibenahi, lalu kedua renegosiasi hutang. Nah, pemerintah harus berpikir bagaimana menyelesaikan skema pembiayaan, mengatur ulang skema pembiayaan hutang tersebut agar ini bisa meringankan beban negara seperti itu. Dan jika ingin dilanjutkan, saya hanya titip satu kepada pemerintah, serahkan pada ahli. Ya. Dan dalam tanda kutip ahlinya pun bukan yang ingin memiliki kekuasaan atau jabatan seperti itu. Benar-benar harus dikelola oleh profesional. Karena jika tidak, maka kesalahan-kesalahan ini akan terus berulang di masa yang akan datang. Seperti misalkan kita lanjutkan ke Surabaya, tapi tetap dikelola oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik atau segala macam, itu pasti saya jamin akan kembali merugi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung 3 segmen. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa yang sudah berkontribusi aktif dalam diskusi White Chair yang sangat menarik ini. Dan seperti biasa saya tidak akan mengambil konklusi apapun karena sebenarnya suara mereka adalah suara Tuhan, sehingga pemerintahlah yang harus mempertebal kuping dan memperbesar hati untuk bisa menerima dan mengevaluasi. Karena saya kira betapapun mereka adalah anak-anak bangsa yang peduli kepada kemajuan bangsanya sendiri, dalam hal ini Indonesia. Jadi saya, saudara, mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat milenial semua terhadap program White Chair, dan kita akan sambung lagi dengan topik-topik viral yang akan datang dengan narasumber-narasumber yang sama, yaitu para mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi di Indonesia. Sekian, wassalam, salam sehat.